Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim tabarukan bi dzikril ayah wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama-tama yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga besar Sahibul Bait, yaitu akhina kiram Bapak Juli Tama yang kita kenal dengan Kang Juli, beserta keluarga yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khusus para asatid, yaitu diantaranya Akhin Al-Karam Ustaz Zainal Sundawi, Ustaz Daud, Ustaz Haji Idris, dan juga Akhin Al-Karam Haji Angkali, dan juga orang tua kita yaitu Bapak Haji Kos, Bapak Umar, Bapak RT, Mas Seno, dan juga alhamdulillah sepuh kita yaitu Bapak Ahmad dan yang lainnya, para jamaah sekalian yang tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahmi. Tidak ada lain tujuan kita yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dibanjiri rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita diampunkan, dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan segala maksud dan tujuan kita yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mudah-mudahan ditambah-tambahkan taufik hidayah, dikuatkan iman Islam, dan mudah-mudahan ketika kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khawatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda yang mulia Habibina wa Nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para atba'ut tabi'innya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum kami melanjutkan, bila sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, khususnya kepada almarhum Ibu Kartini binti Karna yang malam hari ini adalah merupakan malam yang ke-100 wafatnya beliau. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, ini menjadikan suatu tadzkirah buat kita semuanya. Kita pun akan menyusul seperti keluarga kita yang telah meninggalkan, tetangga kita yang telah meninggalkan. Kenapa? Karena setiap yang mempunyai nyawa itu pasti akan mati atau meninggal. Dan mudah-mudahan ini menjadikan tadzkirah ataupun nasihat buat kita. Sebab katakannya Nabi, kafa bil mauti mujahidan fid dunya wa muraghaban fil akhirah. Cukuplah dengan adanya kematian ini yang sudah dinasihati oleh saudara kita 100 hari yang lalu. Agar apa? Agar kita mujahidan, agar sungguh-sungguh mujahidan di dunia, dan juga hati-hati di dunia. Sebab ya, maut akan selalu mengintai kepada kita. Ya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Tapi mudah-mudahan kita tidak dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita dalam beribadah kepada Allah, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang paling istimewa, orang yang meninggal dunia. Kelasnya kelas VIP. Di dalam kitab I'anatul Talib diterangkan, ya, paling istimewa adalah orang yang meninggal ketika thalab dibandingkan meninggal ketika sholat. Paling istimewa thalab. Kira-kira pengen ya kita? Pengen ya. Kapan kira-kira? Secepatnya. Kapan? Ya. Itu kenapa? Karena orang yang talab ilmu ini sama dengan orang yang fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju majlis ta'lim, itu seolah-olah dia sedang sabilillah. Ya, hatta yarji'a, sehingga kembali sampai di rumah, udah balik udah nggak dapat pahala lagi tuh. Makanya lebih utama sampai pagi ini. Ya. Orang yang meninggal ketika thalab ilmu itu sama dengan orang yang fisabilillah. Orang yang sabilillah matinya mati syahid, namanya mang syuhada. Syahidani syuhada. Ya. Itu orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 orang. Masya Allah. Ya. Ini ada kisahnya sedikit. Ya. Saya pada waktu ngaji di Pagentongan, jadi kayak Catladun. Ya. Bulan puasa. Itu di samping saya serang tiga orang, ada orang Banten, pengantin baru
ikut ngaji. Pengantin baru ikut ngaji. Ya, akhirnya dikisahkan pada waktu malam Jumat, ya pan ngaji itu sampai jam 3, sampai waktu sahur. Nah, jam 12 istirahat, beliau langsung ke kamar. Sakit perut, syariatnya sakit perut. Ya, akhirnya nggak ikut pengajian yang kedua kalinya. Ya. Terus pas keesokan harinya langsung dibawa ke rumah sakit Karya Bakti dulu. Sekarang RSUD. Kan di pagi banget di situ. Ya. Ternyata pas belum sampai ke rumah sakit udah meninggal dunia. Masya Allah. Ya, dibawa lagi ke Tobo, ke pesantren. Langsung pada waktu langsung diurus sama santri semua, dimandiin. Itu nggak ada santri satupun yang mengatakan bahwa mayit itu nggak wangi. Harum ini mayit. Ya, Masya Allah. Ini mungkin hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan orang yang mati syahid. Ya, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita 40 hari nggak pernah duduk di majlis ilmu, khawatir kalau saqaluhu, maka hati kita akan keras. Kalau hati keras lebih berbahaya daripada kerasnya batu. Kalau kerasnya batu masih bisa ditampol, nggak bisa dipancir, dibidamit. Tapi kalau kerasnya hati, Masya Allah, ya, itu. Makanya mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para hadirin sekalian, karena kita diwajibkan, ya, di dalam ilmu syara itu harus mempelajari dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu usuluddin atau ilmu kalam yang kita kenal dengan ilmu tauhid, atau kalau kata bahasa ya kerennya mah ilmu ideologi, ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan. Ya, bahkan ilmu tauhid ini ada asyraful ulum, ilmu yang paling mulia di atas ilmu fikih. Ya, itu harus kita bahas, harus kita ngaji. Jangan ilmu fikih doang, sementara tauhidnya enggak. Ya, jadi kita harus serang seling. Kenapa? Karena ada dosa yang enggak kerasa. Dosa yang enggak kerasa. Kenapa? Karena wajib kita mempelajari ilmu tauhid. Berarti kalau kita nggak ngaji tauhid dosa. Ya, ngaji ilmu fikih doang dosa. Kenapa? Karena nggak ngaji ilmu tauhid. Makanya kita serang seling. Ya, tuh. Karena tauhid ini yang membenarkan tentang, yang meluruskan tentang akidah kita. Ya, akidah kita jangan sampai akidah kita itu melenceng. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ya menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bihaqiqati mawadihi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, manusia itu umum. Ya, orang kafir manusia bukan? Ya. Si Aceh manusia, si Aseng manusia, sama. Nah, akeo sama manusia. Amu yang beriman, amu nggak yang beriman, amu orang kafir, orang muslim, itu nama ya ayuhan nas. U'budu, mana u'budu ditafsirin dalam Ibnu Katsir. U'budu di sini bukan ibadah, ya, karena orang kafir mah nggak diperintahkan ibadah. Walaupun orang kafir ikut puasa,
di bulan Ramadan, nggak dapat pahala, nggak termasuk ibadah. Walaupun orang kafir ikut-ikut sholat, nggak dapat pahala, nggak termasuk ibadah. Walaupun orang kafir ya sodakoh, masya Allah luar biasa, ikut membangun, nggak bakal dapat pahala. Ya, tuh. Maka di sini kudu di sini wahidu bertauhid. Jadi yang pertama harus bertauhid dulu. Ya. Jadi semua manusia ya dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid. Kecuali kalau misalkan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, misalnya baru dimaknanya ibadah. Kenapa? Karena sudah beriman. Jadi syaratnya jadinya itu ibadah, jadinya itu pahala harus beriman. Ya. Beriman harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Karena syaratnya syatun lisihatil ibadah. Bertauhid kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhanmu. Kepada siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian, yang telah menciptakan kita. Ya. Jadi kita diciptakan bukan oleh ibu bapak kita. Ya. Bukan oleh orang tua, tapi oleh Allah Subhanahu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya dari adanya orang tua kita. Ya. Orang tua kita adanya lagi kakek nenek gitu sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Awalnya Allah menciptakan manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya, makanya disebut waladina min qablin. Supaya apa? Setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa yang menciptakan kita itu Allah. Bahkan orang-orang yang dulu pun diciptakan oleh Allah, bahkan seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, semua ini ciptaan Allah. Setelah kita bertauhid kepada Allah, meyakinkan kepada Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Apa sih takwanya? Di dalam ya surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Terus dalika kitabul la raiba hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang percaya. Ya. Orang-orang yang percaya tentang masalah yang gaib. Siksa kubur ada enggak? Kelihatan enggak? Percaya enggak? Berarti bertakwa. Ya. Neraka surga ada. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tuh. Yakin? Berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Bukan hanya itu. Lanjutannya apa? Wa yuqimunas, mengerjakan sholat. Ya, kita percaya kepada yang gaib. Ya, adanya malaikat, adanya siksa kubur, ya, adanya azab kubur, adanya surga dan neraka. Dan kita harus melaksanakannya. Apa? Melaksanakan sholat. Makanya ulama mengatakan, ya, mendefinisikan daripada takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, ya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Apa akibatnya? Al-jannatu mu'iddat lil muttaqin. Jadi surga ini adalah untuk orang-orang yang
orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Tuh. Jadi harus kita mempelajari ilmu tauhid itu. Ya, wajib hukumnya. Ya, ilmu yang membahas tentang sifat-sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil pada Allah, sifat yang jaiz pada Allah, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Enggak sampai di situ, kita juga harus mempelajari, harus mengetahui tauhid nabawiyah yang menjelaskan tentang sifat wajib pada Rasul, sifat mustahil pada, sifat jaiz pada Rasul. Kalau kita ditanya amanah kita, Pak, apa nih sifat wajib pada Allah ada berapa ya? Tahu, Bapak juga belum tahu, baru ngaji malam. Dosa apa enggak? Enggak, karena dalam saja. Tapi kalau misalnya Pak, sifat yang wajib pada Allah berapa? Enggak tahu. Apa ngaji? Enggak, dosa itu. Makanya kita gedungan, walaupun belum bisa, itu enggak dosa. Karena wajibnya ngaji itu bukan kudu bisanya, Kalau misalkan kalau kita belajar wajib bisa matu, yang nggak bisa dosa. Tuh, makanya kita harus belajar sifat wajib pada Allah berapa? Wujud idabaqo afatul hawadisi qiyamu binafsihi wa berapa? Ada 20 ada modus pada masalatu lil hawadisi itiyan goerahu ta'adun ajzu dan karoha jadun mausama yunbukun ajizan karihan jahilan maitan asom ama juga akan. Sifat jahilnya berapa? Satu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Itu boleh bagi Allah ciptakan setiap perkara yang mungkin atau meninggalkan perkara yang mungkin. Itu wajib kita harus mempelajarinya, harus mengetahuinya. Ya, harus mengetahuinya. Sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil pada Allah, sifat yang jaiz pada Allah. Jadi jumlah berapa? 41. Nah, ditambah lagi sifat yang wajib pada Rasul 4, ya. Sifat yang mustahil pada Rasul 4, sifat yang jaiz pada Rasul 1. Sifat wajib Rasul apa? Sidik pertama, benar, ya. Sifat wajib Rasul ampa sidik, benar, amanah, terpercaya, tablik, nyampaikan, patona, cerdas. Yang mustahilnya 4. Sifat muha Rasul ada 4 didibo yang najid lakit menyebutkan biladah bodoh. Itu sifat sifat jaiznya berapa? 1, yaitu a'radul basyariyah. Apa a'radul basyariyah itu? Ya, Rasul mempunyai sifat seperti manusia biasa. Manusia
Ya suka makan, Rasul pun makan. Dengan makannya kita sama Rasul mah beda. Kalau Rasul mah makannya sebelum kenyang udah. Kalau kita mah belum kenyang belum mudahan. Ya. Itu yang semuanya sifat yang wajib pada Allah, sifat mustahil pada Allah, sifat jahil pada Allah, sifat wajib pada Rasul, mustahil pada Rasul, jahil pada Rasul. Di jumlah jamlennya semuanya ada berapa? 50. Sifat wajib pada Allah 20, mustahil 20, jahil 1. Jadi berapa? 4 ditambah sifat wajib Rasul jahilnya gitu, jadi 1, mustahilnya jadi berapa? 50. Ya, yang 50 ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, atau yang kita kenal dengan aqaidul iman ahli sunnah wal jamaah. 50 aqaid yang dipelopori oleh pertama ya Syekh Abu Hasan Al-Maturidi, ya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini beliau yang mencetuskan ya akidah ahli sunnah wal jamaah yang 50. Maka kita ya yang mengaku ahli sunnah wal jamaah harus meyakini bahwa sifat yang wajib pada Allah itu ada 20, sifat yang mustahil 20, yang jaiz 1, sifat wajib pada Rasul 4, yang jaiznya 4, yang jaiz 1, yang mustahilnya 4. Semuanya itu dikumpulkan dalam satu kalimat, ya. Kalimatun thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Rasul dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ucapan la ilaha illallah itu tauhid uluhiyah, Muhammadur Rasulullah tauhid nabawi. Ya, dalamnya ada sifat wajib pada Allah, sifat mustahil, ada sifat jaiz pada Allah. Ya, dalamnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil pada Rasul, dan sifat jaiz pada Rasul. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan keluar dari lisannya satu malaikat. Ya. Malaikat ini dirupakan oleh Allah seperti burung yang sangat indah sekali. Cendrawasih belum apa-apanya. Ya. Cendrawasih belum apa-apanya dibandingkan ya makhluk Allah yang diciptakan dari malaikat yang keluar dari ucapan la ilaha illallah. Dihiasi dengan intan berlian. Masya Allah, luar biasa. Kalau misalkan dijoirkan kita bisa pingsan. Pas kita ngucap la ilaha illallah keluar malaikat, wah pingsan. Pingsan kita. Muak melihatnya. Ya, muak melihat malah kemana itu malaikat perginya? Itu malaikat langsung naik dari malaikat pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada makhluk yang paling besar, ciptaan Allah yang paling agung, yaitu arasy. Di bawah arasy ada kursi, bukan kursi seperti tempat kita duduk, bukan, ya. Namanya kursi. Itu kursi dibandingkan dengan aras, ya, laksana seperti
bola dengan lapangan. Kira-kira gedean lapangannya apa gedean bolanya? Pasti gedean lapangannya. Aras seperti lapangan, kursi seperti bolanya. Dibandingkan lagi dengan kolam, lauh mahfud, dibandingkan lagi dengan dunia. Dunia kalau misalnya dibandingkan dengan aras nggak kelihatan, nggak kali. Saking apa coba? Saking besar-besarnya aras. Bahkan aras ini ada khusus malaikat yang menjaganya, yaitu malaikat hamalatul arsy. Saking besar-besarnya itu menandakan apa? Saking agungnya ciptaan Allah. Masya Allah. Ya, di akhirat manusia dikasih tempat satu dunia, satu dunia. Kita masuk situ pertiga belum pernah ke jamahnya, nggak ke pelosok-pelosoknya. Itu Masya Allah menandakan apa? Allah itu maha kaya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu, enggak susah bagi Allah. Makanya kita harus apa? Harus sungguh-sungguh. Ya, harus sungguh-sungguh mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah, karena balasannya luar biasa nanti di akhir. Jangan malas jangan malas ngaji. Tuh, banyak yang kita mengucapkan la ilaha illallah. Sampai ke aras, di aras langsung bertemu itu malaikat dengan ucapan-ucapan la ilaha illallah yang dipanjatkan, yang dibacakan oleh manusia yang ada di muka bumi. Bergemuruh, saking bergemuruhnya kata aras, uskun, ya diamlah kamu sekalian. Apa kata malaikat yang diciptakan dari ucapan la ilaha illallah? Kaifa nasbuhu, bagaimana saya diam? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari satu malaikat itu 70 lisan. Dan satu lisannya mengucapkan, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai kapan? Hatta yaumul qiyamah, sehingga sampai ke hari kiamat. Terus itu malaikat mengucapkan, ya Allah ampunkan orang yang telah mengucapkan la ilaha, ya Allah, gitu. Ya, itu malaikat nggak berhenti-berhentinya. Ya. Enggak ada capek-capeknya, enggak asing ngopi dulu ke malaikat, enggak capek malaikat, ya. Tuh, karena kalau malaikat diberitakan terus malaikat. Nah, juga tidak sampai di situ, sampai nanti ketika di yaumil qiyamah, orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah itu akan dituntun oleh malaikat berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, akan menjadi kendaraan ya ketika berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya banyak yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan katakan ya Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa ya, jadi katakan ya Nabi, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadidu imanakum. Qila wa kaifa menjadi imana ya Rasulullah? Qala faqsiru min qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbaharilah iman kamu sekalian. Jadi iman kita ini kudu sering dipoles. Ya, kalau rumah tema kudu sering diperbaharui, dicat, dirapihin, ya supaya bagus. Iman juga kudu begitu. Ya, bagaimana ngebagusin iman? Apakah dengan cat? Bukan. Ngebagusin iman itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, tapi khalisan mukhlisan. Khalis, iya,
khalisan mukhlisan, halus ikhlas dan karena Allah. Bagaimana ikhlasnya? Di dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, karangan daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang beliau itu disebutnya ulama Hijaz, ya, masyhur bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengakuinya, ya. Kalau yang sudah pernah ziarah ke Mekah, nah di Ma'la itu ada kuburan beliau, makam beliau di Ma'la makamnya, ya. Nah, di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan beliau ini terangkan bahwa ikhlasnya kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan la ilaha illallah sholat enggak jadi, la ilaha illallah bari main gaple enggak jadi, ya. Jadi kudu ikhlas, mukhlisan. Ikhlas itu jadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Habis sholat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain, tidak ada yang memberikan rezeki selain, tidak ada yang memberikan kasih selain, tidak ada yang disembah selain, pokoknya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu harus kita yakinkan di dalam hati kita. Insya Allah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan karena Allah, itu dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala At-Tajusubki al-Islamu a'malul jawarih wa la yu'tabaru illa ma'iman, wal iman tasdiqul qalbi wa la yu'tabaru illa ma'at talafudhi bisyahadatain. Telah berkata siapa? Syekh Tajusubki, ya. Ini adalah salah satu daripada muridnya Imam Syafi'i yang menjalankan fidyah orang yang meninggal dunia sholat, ya. Mazhab yang empat enggak menjalankan, ya. Menjalankan juga fidyah puasa baru menjalankan, ya. Tapi ada salah satu daripada muridnya Imam Syafi'i, siapa? Yaitu Imam Syuki yang menjalankan fidyah sholat. Ya, makanya orang yang sholat nggak bisa, ya, digantikan dengan sodako, ya. Saking apa? Saking besar-besarnya pahala orang yang ninggalin sholat. Aja nih nggak sholat, kalau udah mati ya diganti sama beras karung, nggak bisa, ya, nggak bisa. Iya, maksudnya maksud untuk menyempurnakan. Namanya sholat kita mah banyak bolongnya, ya, banyak yang enggak sempurnanya daripada sempurnanya, ya enggak. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingatnya kemana-mana, ya enggak. Itu sholatnya bukannya dibarengi dengan khusyuk, tapi ingatnya kemana-mana. Ini maksud menyempurnakan itu, maksud fidyah sholatnya itu, ya. Jadi bukan untuk menambal yang mengganti sholat yang kita tinggalin. Kalau sholat yang kita tinggalin mah, ya wayahnya kudu dikodok, ya, kudu dikodokin sholatnya, kudu dikodokin. Berapa waktu kita pernah menjalin sholat wajib, ya, wajib kudu dikodok. Nah, kata Imam Subki mengatakan al-Islamu a'malul jawarih, bahwa Islam ini adalah amal-amal bangsa anggota badan, amal perbuatan bangsa anggota badan. Di Islam ada namanya sholat,
Tuh. Ini sholat itu amal anggota badan kita. Ya enggak? Takbiratul tangan diangkatin. Sampai mana? Sampai telinga. Ini. Sampai sini nih. Sunahnya, bagaimana kalau nggak sampai telinga? Nggak apa-apa, cuma nggak dapat sunah. Allahu Akbar. Nggak dapat sunah. Nggak dapat sunah ngangkatin tangan. Tuh, masya Allah. Kalau dihitung kesunahan dasar, ya banyak itu. Ya sampai nggak kehitung. Ya banyak itu. Angkatkan tangan juga ada sunahnya. Ya, angkatkan tangan nggak boleh di kepala begini, harus di tengah. Nggak boleh begini. Ya. Itu sunahnya. Ya. Anggota badan semua yang mengerjakan. Makanya menurut Imam Syafi'i al-Islam a'malul jawari. Ya. Apalagi dalam haji. Ya itu mah ibadah fisik semua, badan semua ya berjaya. Ya dalam haji mah. Sebab enggak ada ucapan dalam haji, bacaan yang wajib ada. Ya, beda di dalam sholat. Wala yutabaru illa ma'iman, dan tidak dihitung itu Islam ma'al imani kecuali serta iman. Jadi iman dulu. Makanya di dalam tadi ayat ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu budu. Bukan ibadah dulu tapi bertauhid dulu. Ya. Makanya kalau misalnya kita nggak ngaji tafsir, wah masya Allah bahaya. Jadi apa itu harus ngaji tafsir ya supaya tahu maknanya. Oh itu maknanya bukan ibadah. Memang secara harfiah ibadah, tapi ya tuh harus beriman dulu. Wala yu'tabaru, dan tidak dihitung itu Islam illa iman, kecuali dengan iman. Kita percaya kepada Allah, yakin, tauhid kita benerin dulu. Ya, tauhid kita. Sebab awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bis ikon. Yang pertama wajib kepada manusia adalah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifatnya al-yakin la yudhir bisyak. Keyakinan yang tidak ada mamang dan ragu-ragu lagi bahwa Allah itu ada, bahwa Allah es, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Kuasa. Yakin tuh. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Wal imanu, sedangkan iman itu tasdiqul qalbi, membenarkan hati kita. Ya, membenarkan hati kita, dibenarkan dengan hati kita, diyakinkan dengan hati kita, dima'rifatkan dengan hati kita. Wala yu'tabaru illa ma'at talafut, bukan hanya diyakinkan saja. Kalau misalkan cuma diyakinkan enggak diucapkan, wala yu'tabaru, ya tidak dihitung. Illa ma'at talafudi, serta harus ucapkan. Amantu billah, aku percaya kepada Allah. Amantu billah wa malaikatihi, dan percaya kepada para, wa kutubihi, dan percaya kepada, wa rusuli, dan percaya kepada, wa bil yaumil akhir, dan percaya kepada, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Itu namanya iman, ya. Orangnya namanya mukmin. Rukunnya ada 6. Ya, rukunnya ada 6. Ya, iman itu tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan, diucapkan dengan hati, ya diyakinkan, diucapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya. Al-iman uryanun, katakannya nanti. Iman itu telanjang. Berarti kalau tanya kudu pakai supaya enggak masuk angin. Apa sih bajunya iman? At-taqwa. Ya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pakaiannya iman itu
Wasamratuhu, buahnya. Ya, ada buahnya. Apa buahnya iman? Al ilmu. Buahnya iman itu adalah ilmu. Ya. Jadi mau mungkin berbuah itu punang kalau enggak kita pupuk. Kalau enggak kita urut. Untuk mengurus dan memupuk iman di mana? Jadi majelis taklim. Karena ilmu kan enggak ujug-ujug datang. Ya. Enggak ujug-ujug orang bisa. Kudu belajar. Kan Nabi juga belajar. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, belajar kan Nabi juga. Oh, ada orang nggak pernah ngaji, nggak pernah ya belajar. Oh, jadi guru. Ya, jadi maha guru. Ya, gitu. Jadi harus ada syariatnya. Ya, harus kita belajar kepada guru. Guru itu siapa? Ada orang yang membenarkan, orang yang nyalahin. Ya, kalau misalkan kita belajar tidak ada gurunya, maka syaitan. Orang yang belajar tidak ada gurunya, maka gurunya syaitan. Atau mau dia mendarir, mau dia nyalahin, ya nggak kalau nggak ada gurunya. Tuh, makanya mudah-mudahan guru-guru kita di sini dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, diberkahkan rezekinya, dan kita semuanya mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam majlis ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Wa'lam anahu isyadu wallahu a'lam bishawab. Dan segitu dulu mudah-mudahan manfaatnya khususnya bagi saya dan juga bagi para jamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan yang benar taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah merupakan kekhilafan dan al-faham saya. Mohon kiranya untuk dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.